ini mana ya, lama banget belum Bentar-bentar Sabrina, ini kan kita mau nyapa pemirsa ya. Ini kenapa kamu pakai payung ya? Kan udah nggak hujan loh. Kebetulan tadi tuh baru aja gerimis, pas kamu datang baru aja berhenti hujannya nih gerimisnya. Oke. Tapi aku juga mau ngasih tahu ke pemirsa, kalau sekarang wajib bawa payung terus nih setiap hari. Kenapa tuh? Karena menurut BMKG puncak musim hujan akan terjadi pada bulan Januari ini hingga Februari 2025. Iya juga sih, tapi karena kita mau nyapa pemirsa, bisa kali ya payungnya ditutup dulu. Oh iya, oke. Ya, halo selamat pagi pemirsa, senang sekali bisa menemani pemirsa dalam Buletin iNews Pagi bersama saya Reni Aramsari. Dan saya Sabrina Sila, tentunya dengan beragam informasi menarik untuk pemirsa di rumah. Kepanikan terjadi saat banjir bandang tiba-tiba masuk ke dalam rumah warga di Kecamatan Petung Kriono, Pekalongan, Jawa Tengah. Sejumlah barang-barang yang ada di dalam rumah mengambang dan ikut hanyut terbawa arus banjir, sementara yang lainnya terendam. Banjir bandang yang terjadi usai hujan deras dengan durasi panjang ini kemudian disusul dengan bencana tanah longsor yang menewaskan belasan orang serta beberapa orang dinyatakan hilang. Kerusakan paling parah terjadi di Desa Kasimpar, di mana sejumlah rumah tertimbun material longsor. Selain bangunan rumah, banyak mobil yang sedang melintas terseret dan terperosok ke area sawah. Proses evakuasi terkendala oleh medan yang sulit dijangkau, sehingga tim penyelamat harus berupaya keras dan sesekali harus merayap. Terlebih hujan deras masih sering mengguyur, memperburuk kondisi dan menambah tantangan dalam proses evakuasi. Dari Pekalongan, Jawa Tengah, Suryono, iNews melaporkan. Papan Rejo jebol sementara. Inilah kondisi perlintasan kereta api di wilayah stasiun Gubuk, Grobogan, Jawa Tengah yang terendam air banjir akibat tanah longsor. Kondisi rel ambles. Tanah penyangga rel longsor hingga air meluber ke rumah warga dan jalan raya. Rel kereta api tertutup. Jalur rel. Kondisi ini membuat pihak PT KAI Daup 4 Semarang, Jawa Tengah membatalkan jadwal perjalanan kereta api yang berhenti maupun melewati stasiun Gubuk. PT KAI juga telah menerjunkan beberapa petugas di lokasi banjir dan akan segera memperbaiki rel jika banjir sudah surut. Sementara ketinggian banjir yang menerjang Gubuk, Grobogan, Jawa Tengah sejak Selasa pagi masih terus bertambah. KAI Daup 4 Semarang mengucapkan permohonan maaf kepada pelanggan kereta api atas kejadian ini yang mengakibatkan keterlambatan kereta api, dan bagi para penumpang yang sudah membeli tiket dan tidak berkenan untuk melanjutkan perjalanannya bisa membatalkan di loket-loket stasiun pelayanan tiket dan dia akan dikembalikan 100%. PT KAI juga memberikan kelonggaran bagi penumpang yang ingin menukarkan kembali tiket keberangkatan ke loket di stasiun. Dari Grobogan, Jawa Tengah, Rustaman, iNews melaporkan. Api berkobar hebat dari permukiman warga di Jalan Mangga Besar 13, Kelurahan Mangga 2 Selatan, Sawah Besar, Jakarta Pusat. Kencangnya tiupan angin membuat titik api yang berada di tengah permukiman padat penduduk langsung menyambar ke sejumlah bangunan lainnya. Kondisi semakin tidak terkendali lantaran banyak rumah warga yang terbuat dari bahan semi permanen. Menurut warga, api berkobar setelah adanya suara ledakan dari salah satu rumah. Langsung gede gitu api? Langsung gede apinya. Langsung gede. Udah habis ya, Pak? Iya. Itu perkiraan berapa rumah, Bu, yang terbakar, Bu? Nggak tahu deh saya, cuma belum ditengok sih, belum boleh ke Itu dalam. RT berapa, Bu? RT 6 RW 4. Api baru bisa dikuasai setelah 19 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi.
Kebakaran juga melanda rumah berlantai 4 yang dijadikan dapur untuk mensuplai program pemerintah makan bergizi gratis di kawasan Setu, Cipayung, Jakarta Timur. Api yang membesar dengan cepat membuat warga dan pemilik bangunan panik. Mereka berusaha memadamkan api dengan alat pemadam ringan serta peralatan seadanya. Tak sampai beberapa menit, belasan mobil pemadam kebakaran tiba di lokasi dan langsung bergabung untuk memadamkan api. Api akhirnya berhasil dipadamkan 1 jam kemudian setelah 15 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi. Tidak ada korban jiwa maupun luka dalam peristiwa ini. Dugaan sementara api berasal dari korsleting listrik saat sedang diperbaiki. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, Rio Manik, iNews melaporkan. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka meninjau posko pengungsian kebakaran pemukiman yang terletak di Jalan Kemayoran, Gempol, Kebon Kosong, Jakarta Pusat. Kehadiran Gibran disambut hangat oleh para pengungsi korban kebakaran. Pada kesempatan itu, Gibran juga membagikan mainan ke anak-anak korban kebakaran. Setelah membagikan mainan, Gibran meninjau lokasi kebakaran dengan menyusuri gang-gang sempit. Di lokasi tersebut, Gibran sempat berbincang dengan beberapa warga yang menjadi korban kebakaran. Kebakaran di Jalan Kemayoran Gempol terjadi pada Selasa dini hari, menghanguskan ratusan rumah serta memaksa ribuan warga korban kebakaran mengungsi. Dari Jakarta, Jen Cahyani, Oki Mahendra, Sadu Santo, iNews melaporkan. Emosi warga korban kebakaran tersulut saat mendapati sejumlah pemuda tak dikenal memasuki rumah yang sudah hangus terbakar. Pasca kebakaran hebat yang melanda permukiman padat penduduk di kawasan Kemayoran, Gempol, Jakarta Pusat Selasa pagi. Warga langsung menghakimi 2 dari 5 pemuda yang diduga hendak menjarah barang di lokasi kebakaran. Beruntung warga lainnya berhasil melerai keributan dan mengamankan kelima pemuda tersebut. Mencegah amuk massa kembali terjadi, kelima pemuda tak dikenal tersebut diserahkan ke pihak kepolisian. Kayaknya ada 10 orangan dari tadi, dilihat-lihat, ngambil tembaga gitu. Tapi tadi yang diamanin itu kan berapa Pak? Yang diamanin 5 orang doang sih Pak. 5 orang? Ya sisanya disuruh pergi. Agar kejadian serupa tidak terulang, petugas kepolisian dari Polres Metro Jakarta Pusat disiagakan di lokasi untuk melakukan pengamanan. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Timnas Futsal Indonesia sebagai juara ASEAN Futsal Championship 2024 akan menghadapi 3 kekuatan futsal dunia, yakni Argentina, Arab Saudi, dan Jepang dalam turnamen Futsal for Nation World yang akan digelar pada 30 Januari hingga 2 Februari 2025 di Jakarta International Velodrome, Jakarta Timur. Turnamen yang digelar di sela-sela FIFA Matchday ini merupakan bagian dari rencana jangka panjang Federasi Futsal Indonesia atau FFI dalam rangka membangun fondasi futsal yang kuat di Indonesia. Kami sebagai federasi targetnya tidak muluk-muluk. Saya pesan kepada Coach Hector, kepada pelatih timnas futsal agar berikan yang terbaik. Kalau kita nanti melawan Argentina, kalaupun tidak menang, tentu kita berjuang dengan baik. Tapi kita harus bisa mengukur menjadi reality check. Kesiapan futsal Indonesia sekarang sudah di level mana? Kemarin kita sudah juara ASEAN. Kita bisa dengan percaya diri bilang Indonesia adalah raja futsal di Asia Tenggara. Ya kita pasti support ya. Yang diinginkan Kemenpora itu nggak hanya mensupport, tapi kita juga menagih ke Federasi Futsal juga untuk berprestasi. Dan kita juga nggak hanya jadi penyelenggara aja, tapi dari ini kita harus belajar bahwa memang kita levelnya masih di bawah Argentina, mungkin Jepang itu. Tapi ini jadi satu pacuan. Turnamen ini digelar sekaligus untuk mengevaluasi kesiapan Timnas Futsal Indonesia bersaing di level internasional. Dari Jakarta, Muharlin Leman, iNews melaporkan. Jangan kemana-mana ya pemirsa, Buletin iNews Pagi akan kembali sesaat lagi dengan informasi menarik lain.
Pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Buletin Ayus Pagi. Dan di segmen kali ini ada informasi spesial apa aja nih Sabrina? Di segmen kali ini kami akan mengupdate informasi terkait kriminalitas, kemudian juga peristiwa yang sedang hangat terjadi saat ini dari dunia politik dan juga mancanegara. Demi menjaga prestasi akademis murid, SMAN 1 Wawai Karya Kabupaten Lampung Timur, Lampung memberlakukan pembatasan penggunaan handphone. Pembatasan dilakukan selama berlangsungnya kegiatan belajar mengajar di sekolah. Uniknya, kebijakan ini bukan baru dibuat, tapi sudah diterapkan sejak 4 tahun lalu. Dari masuk gerbang, para murid sudah terbiasa menitipkan handphonenya di kotak kayu yang telah disediakan. Tempat penyimpanan handphone diberi label nama masing-masing siswa dengan keterangan ruang kelasnya sehingga tidak akan tertukar. Aturan ini diterapkan agar selama di sekolah siswa fokus pada kegiatan belajar mengajar. Aturan ini juga dimaksudkan untuk melatih murid tidak tergantung pada handphone. Tidak selalu anak-anak itu di dalam kelas itu membawa handphone itu 100% untuk belajar, banyak untuk bermain. Jadi perlu kami batasi sehingga muncul inisiatif atau ide untuk menitipkan HP ini pada. Kalau aku pribadi senang sih karena dimana kalau handphone aku dititipin aku merasa lebih aman. Jadi aku tuh masih bisa ngabisin waktu sama teman-teman pas jam istirahat itu aku masih bisa ngobrol sama teman-teman tanpa terganggu handphone. Meski terdengar sangat ketat, namun peraturan pembatasan handphone bagi murid ini nyatanya diterima dengan sangat baik oleh para orang tua dan juga peserta didik sendiri. Dari Lampung Timur, Lampung, Tinus Ristanto, iNews melaporkan. Wacana tentang disetujui atau tidaknya libur sekolah di bulan Ramadan akhirnya terjawab sudah. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mukti, Menteri Agama Nasaruddin Umar, dan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengeluarkan surat keputusan bersama atau SKB terkait proses pembelajaran para siswa selama Ramadan 2025. Pemerintah membatalkan libur sebulan selama Ramadan atau puasa 2025. Namun demikian, siswa akan diberikan libur di awal puasa yang dimulai pada 27 Februari sampai 5 Maret 2025. Mengutip SKB tersebut, selama tanggal 27 Februari hingga 5 Maret, kegiatan pembelajaran dilaksanakan secara mandiri. Kegiatan ini bisa dilakukan di lingkungan keluarga, tempat ibadah, dan tempat lainnya sesuai penugasan dari sekolah, madrasah, dan satuan pendidikan keagamaan. Sedangkan pada tanggal 6 sampai dengan 25 Maret 2025, kegiatan pembelajaran kembali dilaksanakan di sekolah madrasah dan satuan pendidikan keagamaan. Selain kegiatan belajar, selama Ramadan, siswa diharapkan melaksanakan kegiatan yang bermanfaat untuk meningkatkan iman dan ketakwaan. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Coba fitur dengarkan berita di News Plus aplikasi RCTI Plus. Pemirsa, Ketua Komisi 4 DPR RI Titik Soeharto mendesak pemerintah untuk segera mengetahui dan mengungkapkan siapa pihak yang mendirikan pagar laut sepanjang 30 km di perairan Tangerang. Titik juga heran, sampai saat ini belum diketahui siapa dalang di balik pagar laut yang masih misterius. Apalagi dengan panjang 30 km lebih. Tidak yakin pagar laut tidak dibangun dalam waktu 1 atau 2 hari, namun tidak diketahui siapa pembuatnya. Kasus pagar laut ini sudah jadi sorotan publik sebulan lebih. Namun belum juga mendapat titik terang siapa pemilik pagar laut ini. Dari Komisi 4 mendesak pemerintah untuk segera mengetahui dan mengumumkan itu sebenarnya pagarnya punya siapa yang bikin, siapa yang suruh, siapa yang membiayai. Mosok tiba-tiba ada gitu ya 30,16 kilo kan nggak bisa dibikin 1-2 hari. Jadi ini supaya segera oleh pemerintah mengetahui siapa yang bikin ini.
Jelang perayaan Tahun Baru Imlek 2576 Konsili, para pengrajin atau pembuat lampu lampion di Kota Bandung, Jawa Barat kebanjiran pesanan. Bahkan permintaan lampion kali ini mengalami peningkatan 200% dari tahun kemarin hingga banyak permintaan konsumen yang terpaksa dibatalkan. Seperti yang ada di sentra kerajinan lampion yang berada di kawasan Jalan Gunung Batu, Kota Bandung, Jawa Barat. Dalam sehari, para pengrajin lampu bisa membuat 100 lampu lampion berbagai jenis dan ukuran. Meskipun lampion bulat merah dan biru tetap menjadi primadona para konsumen. Selain dipasarkan di Bandung, lampion di sini banyak diminati pembeli dari berbagai daerah seperti Jakarta maupun Medan. Mereka bahkan rela jauh datang ke Bandung untuk melihat langsung proses produksi. Sebetulnya pada saat tahun kemarin itu memang ada kenaikan tidak sebesar sekarang. Kalau kemarin ya 50% lah ya. Terus kemana aja Bu penjualannya Bu? Penjualannya sih bagus, dari retail juga kebetulan alhamdulillah banyak yang pesen custom ya. Kalau Ibu sih kita realisasi gitu dengan pemesanan yang mereka inginkan. Di tempat ini, satu unit lampu lampion dijual dengan harga mulai dari Rp150.000 hingga Rp300.000. Sesuai dengan ukuran, bahan baku, dan tingkat kerumitan dalam membuatnya. Dari Bandung, Jawa Barat, Billy Maulana, Fingkran iNews melaporkan. Sedang melihat keindahan Desa Citorek di Lebak, Banten. Berada di atas gunung luhur, udara di tempat ini sangat sejuk dan nyaman untuk menghilangkan penat warga kota. Selain itu, daerah ini juga dikenal dengan keindahan alamnya, negeri di atas awan. Nah, warga desa yang sadar dengan keindahan daerahnya kini terus berbenah. Dengan bantuan pemerintah Dinas Pariwisata, warga desa membuat desa mereka semakin dikenal. Melalui badan usaha milik desa, warga mendapat bantuan berupa pengelolaan tempat rest area, membuat rumah glamping, tempat penjualan hasil pertanian dan kerajinan, sarana ibadah dan juga ketahanan pangan berupa tanaman padi maupun ikan air tawar. Awalnya kami tujuannya ke Gunung Luhur. Nah, setelah ke Gunung Luhur kami tidak langsung pulang. Tapi kami mendengar wisatawan-wisatawan lain katanya di sini tuh dinamakan rest area Citorek Tengah. Jadi kami penasaran untuk mengunjunginya. Di sini sih sebenarnya ini rest area Citorek Tengah, di mana posisinya rest area itu hanya sebagai pendukung sebenarnya, pendukung destinasi yang sudah ada di Citorek, salah satunya yang ada di Gunung Luhur itu. Cuma di rest area ini juga kita menawarkan fasilitas akomodasi pariwisata. Menurut salah seorang pengelola wisata, tempat ini dijadikan rest area bagi para pelancong yang ingin menikmati keindahan Gunung Luhur. Selain menikmati alam sawah dan hutan pegunungan yang masih asri, pengunjung juga bisa menginap di tempat yang telah disediakan oleh warga desa dan pengelola wisata. Dengan memanfaatkan keindahan alam Citorek, masyarakat desa bisa menambah penghasilan dari sektor pariwisata. Dari Lebak, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Ya pemirsa, tanpa terasa kita sudah sampai di penghujung acara. Terima kasih kepada pemirsa yang sudah menyaksikan Buletin iNews Pagi dari awal hingga akhir. Anda juga dapat mengakses dan memperbarui informasi yang kami tayangkan tadi melalui portal okzn.com. Akhir kata, saya Rini Arumsari. Dan saya Sabrina Asila. Pamit undur diri, selamat pagi dan sampai jumpa.